Halo Sobat Rebahaner, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, dan selalu diberikan rezeki yang sangatlah berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur cerita film yang sangatlah legendaris yang sering kita tonton di layar televisi. Pasti kalian sudah tidak asing dengan film satu ini. Daripada tidak penasaran, fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan, dan mari kita katakan bersama-sama: 1, 2, 3. Film diawali dengan diperlihatkan dua pemain sepak bola. Yang pertama adalah Fung. Ia adalah pemain yang memiliki julukan kaki emas. Ia sedang ditawari oleh seorang pemain yang bernama Hung. Ia pun diberikan cek yang sangatlah besar. Namun Fung harus mengagalkan penalti pada akhir pertandingan nanti. Karena Fung ini adalah orang yang gila akan kekayaan, ia pun menerima cek tersebut. Dan ketika pertandingan dimulai, di sini dengan sengaja Fung menendang bola di atas gawang. Penonton yang melihat hal itu pun menjadi kesal dan turun dari stadion. Lalu mereka pun memberikan pelajaran kepada Fung yang membuat kakinya pun harus terluka. Dan dari belakang di sini Hung hanya tersenyum dan berlalu. Berpindah 20 tahun ke depan, di sini Hung telah menjadi orang yang sangatlah kaya raya dan ia memiliki pemain sepak bolanya sendiri yang berbeda jauh dengan si Fung yang dulu memiliki julukan kaki besi. Ia pun harus bekerja dengan Hung. Fung pun meminta kepada Hung untuk menepati janjinya, yaitu memberikan pekerjaan sebagai pelatih sepak bola. Namun Hung malah mengejek Fung yang tidak akan bisa melatih sepak bola karena kakinya yang sedang pincang. Hung pun memberitahukan insiden 20 tahun yang lalu yang membuat kakinya Fung pun harus pincang, dan itu adalah perbuatan dirinya yang sengaja melakukan hal itu. Lalu ia pun menyuruh Fung untuk pergi dari tempatnya. Ketika Fung sedang berjalan di luar, ia pun melihat pertandingan sepak bola, dan di situ ada seorang gelandangan yang mengatakan bahwa tendangan dari pemain tersebut tidaklah benar. Orang yang mengatakan itu adalah seorang pendekar yang memiliki julukan kaki besi, dan ia ini bernama Sing. Sing memberikan kertas namanya kepada Fung, lalu ia pun mengajak Fung untuk berlatih kungfu. Pada awalnya Fung tidak mau menerima ajakan tersebut, dan ketika Sing mengatakan bahwa orang pincang bisa berlatih kungfu, Fung pun menjadi marah. Lalu ia pun memasukkan kertas nama Sing ke dalam kaleng dan melemparkannya. Namun di luar dugaan, ternyata Sing melakukan hal ini. Namun Fung tidak mempercayai hal itu dan mereka pun berpisah. Sing lalu pergi dan memberikan sampahnya kepada pengepul. Namun di sini ia hanya menerima upah sebesar 50 perak. Karena perutnya lapar, ia pun mencari sebuah makanan, dan di sini ia melihat seorang wanita yang sedang mengadu adonan bakpao. Wanita ini kita sebut saja Siti. Ketika Sing mencicipi bakpao tersebut, ia pun sangatlah senang karena rasanya yang sangatlah nikmat. Sing memakan 2 bakpao dan ternyata harga 2 bakpao adalah 100 perak. Karena uangnya tidak cukup, ia pun memberikan sepatu bekasnya. Lalu ia pun kabur dan meninggalkan sepatunya. Wanita tersebut hanya bisa terdiam dan membuang sepatu Sing ke tempat sampah. Sing pun lalu pergi dan menemui teman seperguruannya yang memiliki julukan kepala besi. Ia pun mengajak kepala besi untuk mempromosikan kungfu lewat nyanyian. Namun tiba-tiba di sini bos dari kepala besi pun datang dan memukul kepala besi karena ia lupa menyewa penyanyi untuk mengiringi para penonton. Lalu kepala besi pun mengajak Sing untuk mempromosikan kungfu di depan para pelanggan. Ketika mereka sedang menyanyikan lagu yang dipadu untuk mempromosikan kungfu, para penonton pun hanya bisa terdiam. Dan tiba-tiba di sini Sing pun dilempari sebuah botol, dan ternyata orang yang melempar adalah para perampok kecil-kecilan. Berpindah di Fung yang sedang kencing sembarangan, ia pun melihat kaleng yang ternyata kaleng itu adalah kaleng yang ia tendang kepada Sing. Ketika ia mendekati dan mengambil kaleng tersebut, ternyata temboknya pun runtuh. Di belakang tembok tersebut rupanya Sing sudah bersiap-siap untuk melawan para perampok kecil-kecilan itu. Karena ia tidak menggunakan kungfu untuk perkelahian, ia pun menggunakan media bola untuk mengalahkan para perampok tersebut.
Fung yang melihat hal itu pun takjub dengan kehebatan kaki Xing. Di sini Fung menawarkan dirinya sebagai pelatih sepak bola untuk Xing. Xing yang bertujuan untuk mempromosikan kungfu, ia pun berpikir akan mempromosikannya dengan sepak bola, dan mereka berdua pun sepakat untuk melakukan kerjasama. Namun sebelum itu, Fung menyuruh Xing untuk mencari sepatu terlebih dahulu. Xing lalu kembali ke Siti untuk meminta sepatunya, namun Siti berkata bahwa ia telah membuangnya. Ketika Xing pergi di sini, Siti pun melemparkan sepatunya, yang ternyata sepatunya telah diperbaiki oleh Siti. Xing pun lalu mendatangi Kepala Besi untuk mengajaknya membentuk klub sepak bola. Namun Kepala Besi mengatakan bahwa ia tidak ingin melakukan hal itu dan menyuruh Xing untuk pergi dari sana. Xing lalu menemui teman seperguruannya yang lain yang memiliki julukan Tangan Petir, namun sama saja Tangan Petir menolak hal itu. Lalu Xing pun menjumpai pendekar lain. Di sini ia mendatangi seorang pendekar yang memiliki julukan Baju Besi. Namun sama saja, Baju Besi menolaknya dan ia berkata bahwasanya potensi mereka untuk menang hanyalah 0,0%. Lalu Xing pun mendatangi pendekar yang memiliki julukan Tubuh Ringan. Namun ia tidak mau diajak untuk membuat klub sepak bola karena ia telah kehilangan kekuatannya semenjak tubuhnya menjadi gendut. Dibuktikan ketika ia disuruh mengambil sebuah tisu dan ternyata lalu Xing pun menjumpai pendekar lain yang memiliki julukan Kaki Pengait. Namun ia tidak bisa untuk diajak kerjasama. Dan karena Xing terus memaksa, Kaki Pengait pun menjadi marah dan menyuruh mereka untuk pergi dari sana. Xing hanya bisa terdiam dan di atas gedung. Di sini ia hanya bisa menunggu teman-teman seperguruannya datang. Setelah beberapa menit, tiba-tiba seluruh teman-temannya pun datang dan mereka sepakat untuk membuat klub sepak bola yang dilatih oleh si Fung. Hari pertama pun dimulai dan ketika Xing menendang bolanya, karena kekuatan Xing sangat besar, Fung pun memisah pelatihan mereka. Namun para teman-teman Xing tidak bisa berlatih sepak bola, mereka hanya bisa berlari ke sana kemari. Berbeda dengan Xing, di sini ia mencoba untuk mengatur kekuatan kakinya dan di sini mereka semua takjub ketika Xing mampu menendang bola dari jarak yang sangat jauh dan sasarannya adalah tembok yang membuat tembok itu bergetar-getar. Namun Fung menyuruh mereka untuk tidak mengandalkan Xing saja, karena pertandingan sepak bola butuh kerjasama semua tim. Fung pun mencoba untuk membuat pertandingan persahabatan dengan preman yang pernah berkelahi dengan Xing. Namun ketika mereka akan berjabat tangan, ya, orang tersebut beralasan bahwa ia adalah seorang montir. Pertandingan pun dimulai, namun ketika Xing akan menendang, tiba-tiba ya, seketika arena pertandingan menjadi arena gulat. Ketika semua teman-temannya sudah kewalahan, Kepala Besi pun menyerah dan di sini para preman menyuruhnya untuk memakai celana dalam miliknya. Tiba-tiba di sini Xing mengatakan bahwa ia merasakan kekuatan teman-temannya sudah kembali dan benar saja, karena mereka diusik terlebih dahulu, kekuatan mereka pun bangkit dan melakukan hal ini. Di sini Fung sangat bahagia karena para pemainnya sudah seperti pemain profesional. Tiba-tiba di sini para preman itu pun meminta maaf kepada mereka dan mereka akan bergabung dengan tim Shaolin. Fung pun lalu mendaftarkan timnya untuk ikut pertandingan. Namun pada awalnya Fung tidak diizinkan untuk bergabung. Tiba-tiba di sini Hung pun datang yang melihat para pemain Fung yang kelihatannya sangat lemah. Ia pun memberikan pendaftaran secara gratis kepada si Fung karena ia ingin menjadikan bahan tertawaan di pertandingan sepak bola nanti. Akhirnya pertandingan pertama untuk tim Shaolin pun dimulai. Namun di sini dengan kocaknya, Kepala Besi harus kena kartu kuning karena merokok di dalam lapangan. Namun ketika perlu dibunyikan, tim
Tim Shaolin terus melanjutkan pertandingan mereka. Di sini dengan mudahnya mereka mampu mencetak banyak sekali gol, yang membuat mereka pun menjadi sorotan para penonton. Dan hal itu membuat menarik perhatian banyak media dan banyak sekali brand yang ingin berkolaborasi dengan Tim Shaolin. Di malam harinya mereka sangat bahagia dan mereka melemparkan sepatu lamanya dan menggantinya dengan sepatu baru. Tiba-tiba di sini Siti pun datang dengan berpakaian yang cukup aneh. Sing pun memberikan hadiah kepada Siti yang telah menjahit sepatunya. Dan ternyata maksud kedatangan Siti adalah untuk menyatakan cintanya. Namun Sing menolak hal itu dan menganggap Siti sebagai teman saja. Karena hal itu Siti pun pergi dan berlalu. Pertandingan pun dimulai lagi. Di sini tim Sing harus berhadapan dengan pemain yang sedikit memiliki gerakan lincah. Namun ketika mereka sampai di gawang, tangan petir mampu menangkap semua serangan dari pemain tersebut. Lalu tangan petir pun mampu mencetak gol dengan melemparkan bolanya, yang membuat tim Sing pun masuk ke babak final. Ketika pertandingan final akan dimulai, di sini Sing pun mampir ke kedainya Siti. Namun bos Siti mengatakan bahwa Siti telah resign dari pekerjaannya. Karena tidak menemui Siti, Sing pun pergi ke pertandingan terakhirnya. Di sini mereka pun berhadapan dengan timnya Hung yang memiliki julukan tim siluman. Ketika pertandingan akan dimulai, mereka pun mampu melewati para pemain hingga Sing berada di depan gawang. Ya, bola tersebut pun mampu ditepis hanya dengan satu tangan. Dan ketika bola itu dihempaskan oleh penjaga gawang, tangan petir pun harus terpental. Ternyata mereka memiliki kekuatan yang sangat super tersebut berkat suntikan yang membuat mereka menjadi sangatlah kuat, yang sama seperti kekuatannya timnya Sing. Tangan petir pun melempar bolanya, namun pemain siluman mampu menangkap bola tersebut dan menendangnya. Tendangan pertama membuat bajunya pun robek. Ketika di depan gawang, pemain siluman itu pun menendang bolanya di depan wajah tangan petir. Ternyata wasit menyatakan tidak pelanggaran karena faktanya para wasit dan semua orang-orang penting telah disogok oleh Hung. Lalu babak pertama pun selesai. Di dalam ruangan di sini para pemain pun mengundurkan diri dan tersisa 8 orang. Dan apabila satu dari mereka mundur, maka mereka akan dinyatakan kalah. Ketika pertandingan dimulai, ternyata di sini baju besi menggantikan posisi tangan petir. Namun ketika salah satu pemain menendangnya, ia pun harus cedera. Kini tim Sing tersisa 7 orang yang membuat ia pun harus divonis kalah. Namun tiba-tiba di sini Siti pun datang yang menggantikan baju besi. Namun kocaknya, ya, ketika Siti menendang bolanya, malah ia memberikannya kepada tim lawan. Ketika tim lawan menendang dengan gerakan yang sangat akurat, tiba-tiba ternyata Siti mampu memutar bola tersebut dan melemparkannya kepada Sing. Sing pun lalu mengumpulkan semua kekuatannya dan menendang bola yang membuat tim lawan menjadi KO semua. Lalu Sing dan kawan-kawan pun mampu meraih kemenangan. Dan karena tidak percaya akan hal itu, Hung pun terjatuh. Setelah pertandingan bola tersebut, kini kungfu mulai menyebar di seluruh kawasan. Hingga kungfu digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dan kini Sing dan Siti sudah menjadi pasangan kungfu yang sangat terkenal. Dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Gimana sobat? Keren gak film ini? Untuk kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Kalian yang ingin saya merangkum alur cerita film lagi, tulis di kolom komentar film apa yang ingin kalian dengarkan dari saya. Saya Media Film mengucapkan terima kasih telah menonton channel ini. Saya undur diri. Dadah.